Herobrine merupakan salah satu urban legend yang populer pada masanya, bahkan hingga saat ini. Ia menempati urutan 10 atau urutan 11 dalam sejarah dunia permainan atau dunia video game untuk urusan urban legend. Oke, bagi kalian yang bertanya apa itu urban legend, jadi ini adalah penjelasan tentang urban legend. Legenda urban atau urban legend merupakan mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Kurang lebih itu adalah gambarannya. Oke, lanjut. Dan kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Dan bagi kalian yang belum paham, silahkan kalian ulangi video ini atau mundurkan videonya untuk melihat teks yang tadi, supaya kalian tahu dan paham apa itu urban legend. Jadi gue nggak asal sebut di sini. Dan khusus untuk video kali ini kita akan membahas misteri atau urban legend yang ada di Minecraft, yaitu Herobrine itu sendiri. Kisah tentang Herobrine ini ada beberapa versi, dimulai pada tahun 2010 hingga beberapa tahun kemudian. Dan di sini gue akan menceritakan beberapa versi yang paling menarik. Oke, yang pertama itu adalah saudara Nots yang telah mati. Untuk yang kedua adalah karyawan Mojang yang dipecat secara tidak hormat. Yang ketiga adalah penambang yang mati atau dead miner. Yang keempat adalah kemungkinan dia hantu, tapi kalau yang ini kalau nggak penting bisa di skip aja. Yang kelima kemungkinan dia hacker yang ingin meretas atau menghack game ini. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang nomor pertama, saudara Nots yang telah mati. Untuk teori yang ini dapat dibantah oleh Nots sendiri. Nots mengatakan atau mengklarifikasi bahwa itu bukan cerita tentang dia. Nots mengatakan bahwa ia tidak memiliki saudara sama sekali, dan bahkan tidak memiliki saudara yang mati. Dan itu Nots sendiri yang mengatakan di akun Twitter resminya. Dan ini dapat dibuktikan bahwa ini adalah hoax. Oke, untuk teori pertama sudah jelas dan sudah clear bahwa itu bukan saudara Nots, oke? Oke, untuk teori yang kedua adalah karyawan Mojang yang dipecat secara tidak hormat. Untuk yang kedua ini, Nots sendiri telah membantahnya lagi. Di sini Mojang tidak pernah memecat karyawannya, apalagi dengan tidak hormat. Itu adalah teori yang hoax atau bukan fakta yang sebenarnya. Hal itu telah disampaikan oleh Nots itu sendiri dan juga dari pihak Mojang sendiri. Oke, untuk daripada nggak ada kesalahpahaman lagi, jadi untuk teori nomor 2 ini adalah tidak benar atau hoax. Jadi itu adalah jawaban untuk teori yang kedua ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang teori yang berikutnya. Untuk teori yang satu ini masih lebih masuk akal daripada teori-teori yang sebelumnya. Untuk teori yang satu ini adalah penambang yang telah mati atau dead miner. Untuk yang ini ada beberapa bukti yang bisa membuktikan bahwa dia ini adalah Herobrine yang berasal dari penambang yang telah mati atau dead miner. Misalnya, terdapat disk 11 dan juga disk 13. Yang di dalam situ terdapat rekaman sebelum dia atau penambang ini mati pada saat itu. Dan di saat kita melihat disk yang 11 ataupun disk 13, kita sudah melihat bentuknya yang sudah hancur. Di situ tersisa rekaman tentang perjalanan penambangan kisah dari sang miner ini, yang artinya penambang ini telah mati diledakkan oleh creeper yang menyebabkan sisa dari disk yang pemutarnya itu hanya sisa sedikit atau rusak sama sekali. Atau singkatnya, disk 13 dan disk 11 itu adalah sejarah dari sang Herobrine atau penambang yang telah mati ini. Dan ini merupakan bukti yang paling valid atau paling kuat untuk saat ini. Jadi rekaman itu memperlihatkan keadaan sebelum penambang ini mati pada saat itu. Tetapi anehnya, setelah dia mati, rekaman itu masih tersimpan dengan rapi di Mineshaft dan masih bisa dinyalakan atau masih bisa diputar walaupun bentuk disknya sudah rusak sama sekali. Bahkan sudah tidak terlihat seperti bentuk disk. Dan kalau kalian pernah mendengarkan disk 11 dan disk 13, pasti kalian pernah dengar suara seperti telapak kaki yang bergerak dengan cepat atau berlari, dan juga terdengar suara nafas yang terengah-engah atau ngos-ngosan lah kita bilangnya. Menurut beberapa pendapat, itu adalah suara sang miner saat sedang terdesak dan dikejar-kejar oleh sesuatu. Yang menurut beberapa pendapat juga itu dia telah sedang dikejar
oleh creeper yang akan meledak, sehingga ia buru-buru untuk kabur dan ia melakukan perekaman disk tersebut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bohong dengan keadaan saat itu, yaitu dia sedang terdesak dan sedang berusaha kabur dan selamat dari kejaran creeper tersebut. Oke, daripada semakin bingung dengan apa itu disk 11 dan disk 13, jika kalian pun pernah dengar, ini adalah contoh rekaman suara disk 11 dan disk 13. Setelah mendengar suara rekaman tersebut, apa yang kalian pikirkan untuk pertama kali? Pasti yang kalian pikirkan adalah suara seorang penambang, yang kemungkinan dia sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang gak jelas apa itu yang sedang mengejarnya. Dan dia sedang dalam ketakutan, dan dia berusaha menyelamatkan diri, tetapi dia akhirnya diledakkan oleh creeper, dan akhirnya disk tersebut hancur terkena ledakan creeper, tapi disk tersebut tersimpan di dalam mineshaft ini. Dan dari suara rekaman disk tersebut itulah kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum kita ada di dunia ini, sudah ada yang sebelumnya menempati dunia ini, yaitu kemungkinan dia adalah seorang miner atau seorang ancient builder juga, atau singkatnya adalah salah satu manusia yang pada masa itu hadir sebelum adanya kita di dalam dunia Minecraft ini. Jadi sekarang ada dua teori kuat yang menyebabkan orang-orang berpercaya bahwa Herobrine itu ada. Yang pertama adalah saudara Notch atau Notch Brother. Yang kedua adalah suara rekaman disk ini yang semakin memperjelas dan memperkuat bahwa Herobrine itu sebenarnya ada. Jadi sampai saat ini hanya itulah bukti yang dapat kita kaitkan dengan kehadiran Herobrine ini. Biasanya disk 13 dan disk 11 ini terdapat di dalam mineshaft yang semakin memperkuat dan memperjelas bahwa dia ini adalah penambang yang telah mati pada masa itu. Dan sebenarnya kalau kita kaitkan lagi penambang ini dengan disk 11 dan disk 13, bahwa hal ini akan menyebabkan argumen dan juga pendapat yang lebih valid dan sangat bisa dipercaya bahwa dia adalah Herobrine yang pada masa itu adalah penambang. Bukti ini dapat dilihat dari terdapat di mineshaft, lalu yang kedua dari suaranya yang terekam sangat jelas, dan yang ketiga adalah disk 11 yang telah hancur, diremukkan atau dirusakkan oleh sang creeper, yang semakin memperkuat dan memperjelas bagaimana keadaan Herobrine ini. Khusus untuk disk 11 dan disk 13, jika kalian suka dengan video kali ini, bisa kalian request untuk bikin video selanjutnya tentang disk 11 dan disk 13 secara terpisah. Dikarenakan kalau kita bahas di sini pasti durasinya akan lama, jadi kita akan buatkan video terpisah jika kalian suka dengan video seperti ini. Jadi inti dari kisah ini adalah pada zaman dahulu ada penambang yang kisah atau jurnalnya tersimpan di mana-mana di dalam Minecraft ini. Mau itu di dungeon, mau itu di mineshaft, di mana-mana lah yang ada di Minecraft ini. Jadi saat ini sudah jelas bahwa Herobrine itu adalah penambang yang dulunya telah mati, diledakkan atau diserang oleh creeper. Tapi pertanyaannya, kenapa sang penambang bisa sendirian? Sedangkan pada zaman dulu orang dikenal sebagai orang-orang yang bersama-sama dalam melakukan segala hal di Minecraft ini. Misalnya mereka menambang, berburu, dan lain-lainnya, mereka melakukannya secara bersama-sama. Kenapa di dalam kisah ini sang Herobrine ditinggal sendirian? Apakah ia mengambil jalur sendiri, atau ia ingin memisahkan dirinya dengan teman-temannya? Itu juga nggak tahu, I don't know lah.
Dan dari sini kita tahu bahwa beberapa orang mengatakan bahwa Herobrine ini sebenarnya memiliki niatan yang baik saat dia menampakkan diri atau memunculkan dirinya kepada hadapan manusia, yaitu dia ingin memperingati kita bahwa adanya makhluk yang akan mengganggu kita selain dia, yaitu Entity 303 yang sebenarnya sama dengan dia, yaitu makhluk-makhluk yang pada zaman dulu hidup di Minecraft ini sebelum adanya kita. Dia menampakkan diri dengan cara menuliskan sesuatu desain atau di apapun itu dipercaya untuk membuktikan kepada kita bahwa entity itu sedang mengintai kita selain adanya dia sendiri. Dia memberikan pesan-pesan tersebut untuk memperingati kita dan memberikan kita kewaspadaan untuk berhati-hati tentang kedatangan entity 303. Kemungkinan itu adalah tujuan dia untuk menteror kita. Dan iya, untuk yang kelima itu bisa dianggap nggak penting aja. Untuk yang tentang dia adalah hacker, karena kan ini nggak ada sangkut pautnya dengan hacker. Tadi gue tambahin aja biar poinnya pas menjadi 5 poin. Dan ya, di sini ceritanya sudah habis dikarenakan ini nanti takut durasinya terlalu panjang. Dan ya, bagi kalian yang sudah nonton sampai habis, gue terima kasih banget karena kalian menyimak video ini dan kalian menghargai orang membuat video dengan susah payah. Oke, gue sangat thank you kepada kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jika kalian senang dengan video kali ini, bisa kalian like dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin memberikan informasi yang menarik untuk kalian. Dan ingat coy, ini masih Urban Legend, Creepypasta, atau yang lainnya yang masih belum dapat dipercaya kebenaran. Jadi jangan ada yang baper tentang cerita kali ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Dan thank you buat kalian yang nonton sampai habis, karena kan video ini effortnya sangat besar. Dan ya, goodbye dan ketemu lagi di video selanjutnya.